LSPR FTVC merupakan salah satu klub di Institute of Communication and Business LSPR yang memiliki tujuan untuk menjadi wadah bagi seluruh member dalam mengembangkan keterampilan mereka, khususnya dalam bidang broadcasting. Nah, future broadcaster tahu nggak kalau di LSPR FTVC ada dua sistem kepengurusan, yaitu officer dan juga proastor. Bedanya apa sih antara officer dan proastor? Nah, officer adalah pengurus inti yang bertanggung jawab untuk seluruh program LSPR FTVC. Kalau proastor adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk masing-masing program. Nah, future broadcaster kepo nggak nih ada program apa aja sih di LSPR FTVC? Dan gimana tahapan-tahapan produksinya? Yuk ikutin! Nah, ini dia tahapan yang pertama di mana tim kreatif atau Aspro 3 melakukan brainstorming bersama program kreatif officer. Brief yang telah selesai akan dikumpulkan menjadi satu kesatuan di aplikasi Milanote. Konsep yang dibuat pun sudah mendetail, mulai dari setup tempat, pembuatan skrip, menentukan mood board, dan berbagai persiapan produksi lainnya. Sebenarnya dua game itu cuma per ronde sih masing-masing gamenya. Jadi kayak singkat cuman tetap ngegame lah kayak gitu. Nah untuk host sendiri juga kita ngambil dari member guest it. Nah di sini ada host, talent, kalian bisa lihat nanti di Milanote yang udah ditampilkan kayak gitu, 4 talent, 1 host kayak gitu. Kalau dari aku sih udah aman semuanya, tinggal disiapin aja dari segi teknikalnya, nanti disesuaiin aja ya dari lightingnya, kameranya, semuanya juga itu disesuaiin aja, jadi boleh dilanjut aja untuk persiapannya. Oke, thank you Kak Ega. Oke, future broadcaster, itu dia tahapan pertama yaitu brainstorming. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan yang kedua, yaitu mempersiapkan seluruh equipment. Kira-kira peralatan apa aja sih yang dibutuhkan untuk produksi? Yuk kita lihat. Tahap ini masih merupakan tahap pre-production, di mana semua equipment dari kamera, lighting, clip-on dikumpulkan dan disetting untuk keperluan produksi. Mungkin yang kamera yang ada rodanya, lo Nasta bawa itu, sama jangan lupa 1 lampu, terus Montes jangan lupa kabel-kabelannya sama lampunya ya. Lo bawa kamera 2 itu sama tripodnya, dan Kevas bawa kabel Vas, jangan lupa Vas buat stop kontaknya biar ini. Dah, langsung aja. Yuk. Tidak hanya pre-production, saat produksi berlangsung, asisten produser 1 atau biasa disebut dengan Aspro 1 ikut turun langsung untuk mengarahkan tim teknikal dalam mengatur framing kamera, pengaturan pencahayaan, hingga pengambilan footage untuk menambah nilai konten yang menarik. Keren banget kan? Oke, selanjutnya adalah tahapan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu proses produksi atau syuting. Pada tahapan kali ini, seluruh tim produksi akan merealisasikan hasil kreatif brief yang telah dibuat sebelumnya. Di LSPR FTVC ada 6 program nih. Future broadcaster pada penasaran nggak ada program apa aja? Yuk kita lihat. Explore. Nah, program ini cocok banget buat kamu yang hobi jalan-jalan dan bingung mau pergi kemana. Karena Explore akan terus memberikan rekomendasi tempat yang menarik dan pastinya up to date. Future Broadcaster bisa melihat keseruan tim produksi yang mengeksplor banyak banget tempat mulai dari petualangan, wahana seru, exhibition, maupun rekomendasi kuliner yang enak. Hai guys, balik lagi bareng gue Samuel dan gue Naura. Kita kembali lagi di program yang paling out of the box dan paling chill tentunya. Ya di mana lagi kalau bukan di Explore, Too Good to Explore. Kita tuh lagi berada di Pacific Place, salah satu mall yang lokasinya tuh ada di SCBD, Sudirman Pride, Bos. Oh, Pacific Place. Emang yang bikin Pacific Place beda itu apa sih, Sam? Di mall ini tuh, kita bisa ngelakuin banyak banget profesi hanya dalam 1 hari. Bentar, Sam. Lu kalau ngomong jangan ngaco deh. Mana
menggabungkan semua profesi dalam satu hari. Gak percayaan, yaudah yuk, ikut gue, pasti lo percaya. Buat teman-teman di rumah, sayang banget kita udah harus mengakhiri episode kali ini. Tapi tetap tungguin episode Explore selanjutnya ya. Hanya di Explore, Too Good to Explore. Dadah! Kampus Corner. Sesuai namanya, Kampus Corner adalah program yang mengangkat seputar kehidupan mahasiswa, alumni, dosen, dan juga kegiatan yang berhubungan dengan kampus. Di Kampus Corner, kamu bisa bertemu banyak banget mahasiswa dan alumni berprestasi, serta membahas berbagai proyek mahasiswa yang keren-keren banget loh. Halo Learners, welcome to Kampus Corner. This is real, this is fun, this is Kampus Corner. Kali ini Kampus Corner bakal ngobrol-ngobrol bareng Learners seputar LSPR FTVC. Kira-kira gimana ya pandangan Learners seputar LSPR FTVC? Yuk kita cari tahu. Halo Kak. Halo. Aku boleh minta waktu sebentar nggak nih Kak? Pertama-tama kenalin diri dulu dong ke Learners yang lagi nonton di rumah. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan aku Salma, mahasiswa semester 6 Broadcasting and Digital Media Communication. Kayaknya Kakak nih presidennya LSPR FTVC ya? Iya. Oke. Ini aku mau tanya-tanya nih Kak, LSPR FTVC itu apa sih? Sebetulnya LSPR FTVC itu sebagai sebuah wadah bagi mahasiswa-mahasiswa LSPR yang suka banget sama dunia broadcasting ataupun content making gitu. Nah, alasan Kakak tuh memilih aktif di klub LSPR FTVC itu apa? Karena yang pertama, klub FTVC itu seru banget dan kita tuh bener-bener kalau kita kan ngadain produksi itu setiap bulan dan itu tuh bener-bener kayak kita kerja sama temen, jadi kita bikin konten bareng, seru-seruan bareng, belajar gimana sih cara bikin konten, gimana sih produksi dari pre-produksi, produksi sampai post-produksi gitu. Berarti seru banget ya LSPR FTVC itu. Oke, thank you ya Kak udah mau tanya-tanya. Dadah Kak Salma. Oke, itu dia pandangan Learners seputar LSPR FTVC. Terima kasih Learners, see you on the next video. Kampus Corner, this is real, this is fun, this is Kampus Corner. Buat future broadcaster yang suka banget main games atau mau seru-seruan, cocok banget nih sama salah satu program dari LSPR FTVC, yaitu Guess It. Program ini selalu menghadirkan games yang fresh, unik, dan juga menarik. Games yang dilakukan juga nggak cuma di indoor aja, tapi juga di outdoor loh. Jadi pastinya akan seru banget deh. Guess It! Hear it, play it, answer it! Aku agak bisa merasakan ketegangan ini sih. Ini buat apa? Eyeliner ya? Tapi ini sebenarnya talent-talent yang perempuan-perempuannya udah pada cantik-cantik, udah pada flawless kulitnya. Putih banget. Enggak, bagus nih, tebal doang. Kanan atau kiri? Kiri.
kiri. Parah lu. Buruk banget, buruk. Kanan atau kiri, Kak? Kanan. Kanan. Ini nggak bisa diukur, nggak bisa diganti aja. Nggak bisa. Enak kan ya? Oh. Bismillah. Kiri. Kiri. Sampai jumpa di Guess It selanjutnya. Guess It, Hit It, Play It, Answer It. Yeay! Selanjutnya ada Ngerol, yaitu program yang membahas mengenai dunia perfilman. Di program ini, berbagai genre film akan dibahas dan juga diulik bareng loh, mulai dari romance, action, komedi, dan lainnya. Gak cuma bahas film, tapi Ngerol juga membahas seputar pekerjaan di balik layar film. Eits, satu lagi nih, tiap tahunnya Ngerol selalu punya proyek besar untuk membuat film pendek, yaitu premiere, di mana nantinya akan melibatkan para proastor Ngerol dan juga member LSPR FTVC tentunya. Halo Sobat Perfilman, balik lagi di Ngerol, Rolling, let's break it down. Selain pengambilan gambar resin, musik dari film ini itu menggunakan scoring bertema orkestra nih, yang menciptakan hasil nuansa lebih spionase dan deception, yang bikin film ini tuh jauh lebih dalam, Hidup kali ya. lebih hidup ya. Pantengin terus ya YouTube channel LSPR FTVC nih, biar kalian tuh nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari Ngerol selanjutnya ya. Kalau gitu gue Cindy. Dan gue Trik, pamit undur diri. Ngerolling, let's break it down. Jadi setiap tahunnya Ngerol itu selalu membuat short film ala mereka sendiri, dan pastinya temanya itu sangat menarik dan berbeda-beda tiap tahunnya. Wah, makin penasaran nih. Gimana kalau kita langsung lanjut aja ke tahapan-tahapan pembuatan premiere? Nah, Sobat Perfilman, sekarang kita sudah ada nih di lokasi syuting premiere. Dan di belakang kita ini udah ada MUA, yaitu make up dan sekaligus wardrobe. Kalau sebagai MUA kita harus ngikutin shortlistnya ya, kayak ketentuan wardrobe sama make upnya, entah soft atau kayak gimana, kita harus diarahin dari bagian kreatif. Ini udah MUA kan? Kayaknya ada lagi deh selain itu. Ada dong pastinya tim lainnya, tapi kita langsung cek aja nggak sih, Teh? Yuk. Yuk. Di samping kita ini udah ada ibu director dari film Dermaga. Namanya director, mendirect, mengarahkan dari segala macam sisi, visual, audio, artistik, dari aktornya juga, pokoknya semuanya jadi tanggung jawab director biar hasilnya bagus. Yaudah, kita pergi aja yuk dari sini. Situ. Nah, Sobat Perfilman, dari tadi kita udah bahas nih, mulai dari tahap sebelum pembuatan film, saat pembuatan film, hingga ke tahap editing. Betul banget. Kalau gitu gue Deshada. Gua Theo, kami pamit undur diri. Ngerolin, let's break it down! Buat future broadcaster yang suka membahas mengenai berita atau penasaran gimana sih rasanya jadi news anchor, wah cocok banget nih sama salah satu program kita, yaitu LSPR News Online. Karena LSPR News Online menyajikan berita yang informatif dan juga edukatif, dan tentunya dengan kemasan menarik dong. Jadi dijamin deh gak bakal ngebosenin. Oh iya, LSPR News Online memiliki 2 segmen utama loh. Yang pertama, segmen jurnalis, di mana reporter akan melaporkan situasi di suatu tempat dengan menghadirkan beberapa narasumber. Dan yang kedua adalah segmen Room Talk, di mana host dan narasumber akan mengupas tuntas suatu topik. Wah, gimana? Menarik kan? Halo Londoners, kembali menjumpai Anda di LSPR News Online. Bersama saya Raffi Ganesha Aditama, yang akan menghadirkan sejumlah informasi aktual dengan narasumber terpercaya. Berikut berita selengkapnya. Saat ini sudah ada rekan kami Viola di segmen Room Talk yang akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan narasumber kami. Silakan, Viola.
Baik, terima kasih Raffi. Halo Londoners, senang sekali berjumpa kembali di acara Room Talk kali ini bersama saya Viola dan juga narasumber saya Miss Michiko Tambunan, yaitu sebagai seorang dosen di mata kuliah Digital Data. Kalau menurutku sebenarnya perkembangannya luar biasa ya, dibandingin aku zaman dulu dengan yang zaman sekarang tuh luar biasa. Kalau sekarang kita one click away, kita udah bisa dapet berbagai macam informasi dari internet, apa ya yang bisa kita kasih, misalnya apa ya yang bisa kita bantu di masa depan sih. Kita harus mau mengakui bahwa yang namanya literasi digital dan teknologi, pemanfaatan teknologi itu jomplang abis. Gapnya tuh jauh banget dengan kita, dengan teman-teman di Indonesia Timur gitu. Terima kasih untuk Miss Michiko Sama-sama, sudah Viola. hadir di Room Talk kali ini dan memberikan tanggapannya mengenai literasi digital di Indonesia. Halo Londoners, saat ini saya sudah berada di salah satu theme park di Jakarta, tepatnya di Kidzania, Jakarta. Kidzania, Jakarta berlokasi pada lantai 6 Pacific Place Mall, Jakarta Selatan. Dapat dilihat di sebelah saya dan di belakang saya, banyak sekali anak-anak yang mengantri untuk mengikuti arena ini ataupun bermain dengan arena ini. Baik Londoners, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Rifki Zain pamit undur diri, sampai jumpa. Program terakhir yang gak kalah menarik yaitu Youthpreneurship. Siapa yang di sini suka banget sama bisnis? Wah, cocok banget sih buat gabung di program Youthpreneurship. Program ini akan mengulik pembisnis muda yang berhasil meraih kesuksesan. Selain itu, kamu juga akan bertemu dengan pemilik bisnis yang menginspirasi, yang tentunya mereka akan menceritakan pengalamannya dalam dunia berbisnis. Buat future broadcaster yang tertarik untuk belajar atau mau memulai bisnis, cocok banget sih buat masuk program satu ini. Hai Sobat Cuan, balik lagi bareng aku Vicky di Youthpreneurship, Be Successful Young and Entrepreneur. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revi Arneta, biasa dipanggilnya Neta. Wah, Kak Neta ini masih kuliah ya ternyata, dan aku penasaran banget nih, kenapa akhirnya Kak Neta memutuskan untuk memulai bisnis di usia yang masih sangat muda ini? Kenapa sih aku milih tuh fashion ya kan? Karena poin yang pertama itu aku tuh emang suka di dunia fashion, suka banget. Dan waktu tuh sebenarnya susah ya guys, itu apalagi emang kita tuh punya kegiatan lain istilahnya. Tugas rumah dan bantuin orang tua itu harus dilakuin dulu, baru setelah itu bisnis dan kuliah dilanjutin ya Kak ya? Iya bener banget itu. Jadi biar orang tua tenang di rumah, jadi kita harus bisa membagi waktu-waktu tersebut. Iya. Saksikan terus Youthpreneurship di episode-episode selanjutnya kalau pengen tahu tentang seputar bisnis. Nah, saya Vicky dan juga Kaneta pamit undur diri. Tetap di Youthpreneurship, Be Successful Young and Entrepreneur. Dadah! Setelah melewati berbagai rangkaian tahapan produksi, agar hasil syuting bisa naik ke YouTube, jangan lupa untuk mampir ke editing. Di tahap editing ini, biasanya para editor akan melakukan 2 tahap editorial, yaitu offline editing dan juga online editing. Untuk offline editing atau biasanya dikenal dengan sebutan rough cut atau cut to cut, yaitu menyatukan footage satu dan footage lainnya yang dirangkai menjadi satu kesatuan yang utuh. Diibaratkan seperti sebuah kanvas putih kosong yang dilukis dengan berbagai warna hingga menjadi sebuah satu lukisan yang indah. Selanjutnya, untuk online editing atau biasa dikenal dengan mempercantik footage seperti memberi transisi, teks, sound effect, color grading, background, dan lain sebagainya. Tidak hanya melakukan produksi bulanan, LSPR FTVC juga memiliki berbagai kegiatan dan acara yang menarik lainnya, seperti Anniversary LSPR FTVC, Gathering LSPR FTVC, LSPR Film Festival, dan juga Hello Goodbye. Itu dia informasi dan keseruan seputar LSPR FTVC. Bukan hanya menjadi wadah untuk mengembangkan keterampilan di bidang broadcasting, tetapi menjadi ruang juga untuk bagi para future broadcaster untuk menuangkan imajinasi kreativitas mereka dan bertemu dengan teman-teman baru. LSPR FTVC, where the future broadcaster are born!